Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Tadi kok Universitas tadi? Hasanuddin 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian ada beberapa Kanda juga pernah mendapatkan beasiswa unggulan masyarakat berprestasi pada bulan September 2017. Untuk certification sendiri, beliau pernah mengikuti Tekla Structure Certification Program. Beliau juga pernah menjadi volunteer experience di HATI, Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, Komisariat Sulawesi Selatan pada Oktober 2019 kemarin. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dengan ini saya silakan kepada Kanda pemateri untuk menyampaikan materi pada hari ini. Tapi Kak, silakan Kak. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mau tanya moderator dulu, apakah suara saya jelas terdengar? Oh iya, sudah jelas Kak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Koordinator Diklat Profesi dan Keilmuan Periode 2019-2020. Mungkin dari host bisa diaktifkan dulu untuk screen sharing-nya, karena di sini saya coba screen sharing dinonaktifkan oleh host. Ya mungkin bisa yang pegang room ini, host, Tabe. Oke, sudah bisa. Oke, bagaimana moderator, sudah terlihat screen saya? Iya, sudah Kak. Oke, baik, jadi saya akan mulai materi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita pada malam hari ini itu mengenai analisis gempa dengan menggunakan software SAP 2000 dan desain penulangan bagian 2. Saya ingin tanya lagi kepada moderator, apa ada kedengaran suara takbiran dari sound saya? Iya Kak, ada Kak. Apakah terlalu besar suaranya? Sejauh ini tidak juga. Oke. Nanti Bisa kalau misalnya terlalu besar dan cukup mengganggu, sampaikan supaya saya bisa berpindah tempat ke tempat yang lebih tenang sedikit. Oke. Saya lanjut. Oke, Kak. Jadi pada malam hari ini saya akan bahas mengenai analisis gempa dan desain penulangan. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu telah dibahas beberapa pembahasan mengenai perancangan gedung 5 lantai. Memang kelas terbuka sebelumnya itu rentetannya tidak terlalu baik karena adanya waktu yang tidak ketemu, ketersediaan waktu dari pemateri. Jadi sebelumnya itu teman saya Fandu sudah membahas mengenai desain penulangan. Saya lanjut kepada slide berikutnya. Namun sebenarnya ketika kita mendesain suatu struktur bangunan itu, sebelum masuk kepada desain penulangan, kita harus cek dulu apakah bangunan kita itu aman terhadap beban gempa. Jadi di SNI 1726/2012 itu diatur beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Bisa dilihat di sini flowchart. Ini adalah flowchart dalam metode dalam kita bagaimana mendesain suatu struktur. Tahapan kemarin itu sudah berada di tahapan desain penulangan ya, Fandu ya. Di kemarin Fandu itu teman saya Fandu seharusnya ada satu materi sebelumnya, yaitu kita harus cek struktur kita aman terhadap beban gempa atau tidak. Jadi di sini saya akan mencoba mundur satu langkah untuk membahas mengenai pemenuhan daripada persyaratan gempa yang ada pada SNI. Standar yang kita gunakan yaitu SNI 1726/2012. Kita masih pakai standar yang 2012. Sebenarnya akhir tahun lalu sudah ada standar terbaru yaitu 1726/2019. Namun untuk standar terbaru itu sendiri
perlu orang ahli, entah itu akademisi ataupun praktisi, untuk bisa membahasnya. Karena tentunya itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan tentunya penguasaan ilmu yang juga harus capable. Baik, saya lanjut saja. Jadi ini sedikit gambaran saja bahwa sebelum kita melakukan desain penulangan itu, mesti kita cek dulu struktur bangunan kita. Apakah aman terhadap beban gempa ataupun kombinasi pembebanan sebelum dilanjutkan ke desain penulangan. Jadi pada pembebanan gempa itu ada, kalau teman-teman mengikuti kelas terbuka yang dibawakan oleh teman saya sekitar beberapa bulan yang lalu itu dari Rifki, di situ mengenai input pembebanan gempa ada di input faktor skala atau scale factor. Jadi saya jelaskan sedikit, faktor skala diperlukan karena pada software analisis struktur, gaya gempa hanya dimasukkan dalam bentuk respon spektra dengan satuan G atau gravitasi. Sehingga besarnya gaya gempa perlu dikalikan dengan percepatan gravitasi itu sendiri. Adapun perhitungan faktor skala bisa dilihat di slide. Jadi pada pertemuan yang lalu itu, pada saat Rifki menjelaskan mengenai penginputan beban gempa di software SAP 2000 juga, itu sudah didapatkan. Jadi G itu adalah gravitasi 9,81, satuannya bisa, sorry ya, di sini harusnya 9.000. Kalau kita pakai milimeter, ini kalau 9,81 meter per sekon kuadrat. Oh iya, harusnya di sini 981 berarti. Kalau dia satuannya milimeter per sekon kuadrat. Di sini saya pakai milimeter per sekon kuadrat. Kemudian nilai ini adalah faktor keutamaan gempa. Jadi Rifki juga sudah jelaskan bahwa struktur bangunan kita itu adalah kita rencanakan untuk berfungsi sebagai perpustakaan. Jadi dia masuk kepada kategori bangunan pendidikan. Nah, semakin tinggi bangunan pemanfaatannya, maka semakin tinggi juga risikonya. Sehingga di SN itu diatur, ada tabelnya, bisa teman-teman cek. Dan sudah dijelaskan juga sama Rifki sebenarnya. Untuk bangunan dengan fasilitas pendidikan itu faktor keutamaan gempanya sama dengan 1,5. Kemudian untuk koefisien respon seismik, kalau tidak salah ya, koefisien respon seismik atau nilai R. Sorry, di sini saya belum ganti ya. Jadi di sini harusnya 8. Sorry, ini sebenarnya slide seminar hasil saya. Kemarin baru-baru saya melaksanakan seminar hasil, kemarin tuh nilai R saya 5. Saya lupa ganti tadi. Jadi harusnya 8 ini. Tapi bisa teman-teman cek untuk perhitungan ini. Di 981 dikalikan dengan 1,5 dibagi dengan 8. Iya, sudah benar. Ini 9.810. Jadi gravitasi dalam satuan milimeter per sekon kuadrat itu 9.810 ya. Dikalikan 1,5 dibagi dengan 8. Sorry ya. Saya ganti dulu sedikit sini. Oke. Jadi faktor skala yang kita gunakan yaitu 1838,747 mm per sekon kuadrat. Nah, nilai ini akan dikoreksi nantinya setelah running analisis. Nah, inilah salah satu pembahasan mengenai persyaratan yang ada di SNI gempa, yaitu mengenai faktor skala. Oke, kita langsung beralih ke model SAP 2000 kita. Jadi di sini ada 2 model. Ini adalah model yang dibuat oleh teman-teman pemateri sebelumnya, oleh diawali dengan saya preliminary design, kemudian modelkan Rifki, kemudian ya Pandu melanjutkan dengan desain penulangan. Tapi Pandu kemarin tidak ada dimensi yang dia ubah ya, tidak ada dimensi yang dia ubah. Ini adalah model yang dibuat oleh mereka semua, teman-teman. Namun di sini setelah saya cek ada sedikit yang kelupaan kemarin. Tidak diinput oleh teman saya Rifki untuk penginputan beban gempanya. Jadi kalau kita lihat di sini function response spectrum. Ini model yang dibuat oleh Rifki ya. Di sini Rifki kemarin dia
bukan function, load pattern, ya load pattern. Jadi di bagian load pattern itu kemarin belum sempat dimasukkan ya. Jadi seharusnya di bagian load pattern atau kita mendefinisikan beban kita, di bagian quake ini kita harus buat kita definisikan untuk beban gempa X dan beban gempa Y. Di sini kemarin belum sempat dimasukkan, jadi saya buat model baru untuk di sini bisa lihat. Sebenarnya model yang sama, maksudnya saya revisi saja tapi saya save ke file lain. Di sini saya sudah ubah. Oh, sorry, lagi loading ya. Oke. Jadi di sini pada load pattern-nya, di sini saya sudah ubah, saya sudah masukkan. Jadi kita harus definisikan beban gempa X dan beban gempa Y. Kenapa? Karena nanti di hasil analisis yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak mendefinisikan di load pattern dua arah sumbu gaya gempa ini. Jadi saya coba perhatikan, misalnya di model yang sebelumnya, pada saat load pattern-nya itu quake-nya tidak dimasukkan X dan Y. Nah, kita coba running ya. Pemateri bagaimana? Oh. Saya juga. Oke. Oke, so load pattern. Tunggu saya cek dulu ya, sepertinya ada define load case. Sebenarnya saya coba sekali lagi. Combination run. Oh, sepertinya ada. Oke, sambil menunggu itu run, kita coba running di sini. Jadi di sini saya sudah masukkan di bagian load pattern-nya untuk EX dan EY. Oh, sepertinya ada kesalahan di sini. Tadi saya coba running, tapi kita coba di sini ya, di model yang sudah saya perbarui. Jadi di load pattern itu kita harus masukkan EX, EY. Sebelumnya itu belum ada. Dia masih berupa quake saja. Kemudian harusnya di sini bagian terpentingnya untuk beban gempa. Auto lateral load pattern. Nah, di sini saya sudah masukkan. Nah, jadi kita pakai standar NE HRP 97. Jadi pada saat 2000 versi 17 itu, versi 17 maksud saya versi 14, di sini kita masih pakai versi 14 karena versi yang teman-teman pemateri sebelumnya pakai itu versi 14, jadi saya pakai yang ini saja untuk melanjutkan. Kemarin Rifki itu memodelkan beban gempanya menginput spektrum respon, grafik respon spektrumnya maksud saya, dengan menggunakan angka yang cukup banyak ya, dengan menggunakan teks. Nah itu tentu tepat juga. Namun kalau saya biasanya kita manfaatkan saja fitur yang ada di software analisis struktur. Jadi untuk SAP 2000 versi 14 ini, di sini ada beberapa peraturan yang bisa kita pilih. Nah, SNI 1726/2012 yang merupakan acuan kita itu merujuk kepada aturan Amerika, yaitu ASCE 710. ASCE 710. Namun ini software SAP 2000 versi 14, dia dirilis pada tahun 2009. Jadi sebenarnya ini versi 11 sudah cukup lama ya. Makanya saya akhir-akhir ini saya biasa pakai yang software CIC versi yang terbaru, atau lebih tepatnya ETAPS. Nah, di sini tidak ada ASCE 710. Tapi kita bisa pilih. Di sini ada standar yang dikeluarkan oleh salah satu organisasi di Amerika juga, itu tadi. NE HRP 97. Jadi kalau kita pilih NE HRP 97 di sini, kita tinggal menginput dua parameter gempa yang bisa kita dapatkan dari website Puskimpeu. Sudah dijelaskan oleh Rifki pada pertemuan yang dulu. Ya, dua di antara parameter gempa yang kita dapatkan itu adalah SD1. Jadi kalau kita masukkan course-nya tadi atau aturannya, entah itu ASCE ataupun NE HRP, langsung terhitung sendiri ininya, grafiknya. Untuk periode sekian, berapa percepatannya. Ya itu dia tentukan sendiri. Dengan catatan kita masukkan ini. Periode pendek, SDS, dan periode pada 1 detik, SD1. Nah ini parameter yang saya dapatkan dari Excel Rifki juga. Saya sudah masukkan.
Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi di sini sudah terset NE-HRP 97. Kembali ke load pattern tadi. Jadi di sini bagian auto lateral load pattern. Jadi kita definisikan menjadi dua. Kan sebelumnya, model sebelumnya itu cuma satu, quake saja. Kita buat di sini dua. Yang pertama X. Type-nya quake, self weight-nya 0. Saya kira teman-teman sudah tahu, hanya depth saja yang diberi beban sendiri. Kemudian kita harus atur di sini, auto lateral load pattern. Kita sudah saya pilih di sini NE-HRP 97. Nah, kalau modelnya tidak kita buat seperti ini tadi, ini kan belum ada, harusnya kita pilih di sini sesuai codes. Jadi beban gempa yang diperhitungkan itu berdasarkan dengan codes. Nah, sini sudah pilih. Kemudian modify lateral load pattern. Nah, jadi khusus untuk beban gempa dia yang dimodify adalah lateral load-nya. Kalau saya coba modify load pattern-nya itu tidak bisa ya. Yang bisa hanya modify lateral load pattern. Nah, sini. Kalau teman-teman mengikuti pemaparan materi dari saudara Rifket pada pertemuan yang dulu, itu sudah disampaikan sama Rifki ya, bahwa bangunan kita, bangunan 5 lantai ini, masuk kepada site class atau kelas situs D. Karena bangunan kita ini kategori resikonya tinggi, dimanfaatkan untuk pendidikan. Kemudian nilai SDS dan SD1-nya sebenarnya, jadi kalau kita mendesain itu beban gempa, parameter yang penting itu kita dapatkan adalah SDS, SD1, ataupun SS, S1. Nah, sebenarnya di Makassar, jadi kan kita pada pertemuan yang dulu itu Rifki pilih bangunan kita ini di Makassar. Sebenarnya untuk di Makassar itu beban gempanya rendah ya. Percepatan tanah yang terjadi apabila gempa terjadi di Makassar itu tidak terlalu besar sebenarnya. Hanya saja pada bangunan ini kita pemanfaatan bangunannya yang tinggi. Makanya dia masuk kepada kelas situs D. Kelas situs D ini adalah kelas situs yang cukup tinggi ya kalau berdasarkan SN ini. Nah, di sini saya sudah masukkan nilai SS dan S1. Datanya juga dari yang sudah diolah oleh Rifki. Kemudian seismic group. Ini seismic group kategori resiko ya. Nah iya, kategori resiko. Harusnya di sini kalau codes yang terbaru itu SNI 1726 2012, apalagi yang 2019 ya. Kategori resiko itu sudah terbagi menjadi 4. Nah, di sini karena ini adalah SAP 2000 versi 14, kemudian bisa dilihat di ini standarnya NE-HRP 97. Tahun 1997 ya, sudah lama sekali. Ini organisasi USA juga, semacam ISCE kalau di Amerika. Nah, di sini masih 3 kategori risiko. Jadi saya pilih yang tertinggi saja. Nah, kemudian set kelasnya sudah oke, sebagaimana yang dipilih dipaparkan oleh Rifki dulu deh. SS, S1 sudah masuk. Kemudian di sini ada nilai CT, ya di sini ada nilai koefisien CT dan seharusnya di sini koefisien CT dan koefisien X ya. Jadi kalau di SN itu diatur ada namanya koefisien CT dan koefisien X. Saya kembali ke slide. Sepertinya ada di sini. Ini dia. Koefisien CT dan X. Bisa teman-teman lihat. Karena kita menggunakan rangka batuan pemikul momen, saya lupa sampaikan tadi, jadi Rifki sudah memaparkan bahwa struktur atau bangunan yang kita gunakan ini adalah rangka batuan pemikul khusus. Kenapa? Karena kategori resikonya atau kategori desain seismiknya adalah kategori desain seismik D. Biasanya ini diatur kalau kategori desain seismiknya adalah D, cukup tinggi, maka harus menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Ya, jadi harus didetailkan dan dihitung dengan baik kalau di bagian desain penulangan. Di sini rangka batuan pemikul momen. Nilai koefisien CT adalah 0,0466. Di sini adalah catatan A. Jadi di SN itu ada pemaparan mengenai perhitungan untuk CT. Nah, di sini ada koefisien X, nilainya 0,9. Berdasarkan pengalaman saya, kalau kita kalau saya pakai software ETAPS yang terbaru itu, entah itu ETAPS versi 17 atau versi 18, penentuan nilai CT di sini itu tidak sendiri dia. Ada nilai X-nya juga. Jadi CT, X, koefisien CT dan koefisien X. Nah, kita menentukan koefisien ini berdasarkan itu tadi, 0,9. Nah, ini CT tidak ada ya di pilihannya kalau di ETAPS versi terbaru juga. Karena dia ada catatannya sendiri untuk perhitungannya. Namun yang bisa dipilih adalah nilai 0,9. Di sini nilai 0,9 tidak ada karena ini masih versi lama ya. Tapi di ETAPS itu kalau saya pilih nilai koefisien X sama dengan 0,9,
nilai CT-nya adalah sama dengan 0,016. Nah, makanya saya input di sini 0,016 dengan mengacu kepada perhitungan dari etaps. Saya setting di sana dia pakai ASC. Masih relevan lah karena ini NHRP dari USA juga. Update-nya 97 namun tidak beda jauh untuk ASC 710. Oke. Sudah saya setting. Kita oke di sini. Di sini. Koefisien respon modifikasinya, R-nya 8 untuk sistem rangka beton pemikul bangunan khusus. Kemudian untuk nilai EY kita lakukan hal yang sama. Kalau tadi belum ada, tinggal kita add saja ya. Add, kemudian ganti namanya, klik NHRP juga. Modify lateral load. Di sini tadi belum saya jelaskan. Jadi sama saja. SS kita kasih masukkan, S1 kita masukkan, D-nya sama, kategori risikonya. Namun yang berbeda di sini adalah arahnya. Jadi kalau tadi itu saya masukkan global X direction, di sini saya masukkan global Y direction, arah Y ya. Jadi beban gempanya itu berdasarkan sumbu Y. Bisa dilihat di ujung sini. Bangunan kita di sini arah Y-nya, di sini arah X-nya. Kita oke kan. Nah, kita cek kembali. Sudah cocok ya? Sudah benar. Untuk X saya masukkan arah X, global X direction. Oke, jadi ini penting ya, karena saya padatkan nanti bagian mana yang tidak muncul kalau kita tidak buat pattern-nya. Oke, ini agak loading. Load case, saya kira sudah oke. Di sini saya cuma ganti namanya dari yang dibuat oleh Rifki. Rifki sudah berdasarkan perhitungan faktor skala kita tadi, sudah saya masukkan. Saya review sedikit saja. U1 itu untuk arah X, EX. Oke. Untuk EY sama juga, tapi kita ganti menjadi U2. Jangan lupa untuk fungsi respons spektrumnya itu kita pilih yang sudah kita definisikan ya. Kalau kita buat load case baru itu belum terpilih di sini, makanya harus kita pilih. Tapi di sini saya sudah pilih tadi. Jangan lupa ganti U2, oke. Oke, saya kira sudah oke di sini untuk bagian function respons spektrum tadi. Saya cek sekali lagi. Di sini sudah terset NEHRP ya. Di sini dia hanya bawaan software saja. Sorry. Lihat, NEHRP sudah tersetting. Oke, saya kira sudah oke untuk penghitungan beban gempanya. Bisa kita coba untuk running analysis. Mudah-mudahan tidak seperti yang tadi. Entah kenapa tiba-tiba seperti itu. Perasaan tadi masih bagus. Oke. Kita tunggu sebentar. Kadang kalau laptop kita itu cukup update, namun kita pakai software yang kurang update, entah kenapa kadang tidak kompatibel ya. Seperti di sini. Lumayan lah speknya, tapi kadang bug juga. Oke, sudah running. Nah, di sini saya akan tampilkan dulu bagian yang tidak yang muncul apabila kita definisikan load pattern dan tidak muncul kalau kita tidak definisikan. Show tables. Nah, di bagian analisis, hasil analisis itu ada base direction atau gaya geser dasar. Oke. Nah, EX dan EY. Inilah case yang tidak muncul kalau kita tidak definisikan di load pattern. Saya coba tadi di model sebelumnya itu tidak muncul karena load pattern-nya tidak dibagi dua untuk sumbu X dan sumbu Y. Tidak didefinisikan karena ada beberapa parameter juga di input tadi kan. Nah, nilainya 0 kalau tidak didefinisikan load pattern-nya. Di sini saya sudah masukkan, makanya kita dapat nilai X jadi untuk case gempa saja, untuk beban gempa saja. Ini murni untuk dari beban gempa. Nilai gaya di dasar untuk RX. Kemudian dia nilainya tinggi di X karena beban gempanya murni EX maksimal. Kemudian untuk nilai EY, beban gempanya besar, gaya gempanya besar untuk FY karena murni EY. Oke, itu saya tunjukkan saja bahwa kenapa saya sampai buat model baru di sini. Oke, Imam. Ya, kenapa? Halo. Kenapa? Boleh nanya? Bagaimana moderator? Itu tadi. Apakah langsung atau berapa sesi? Iya, bisa juga. Bisa Nanti ya? kita buka 3 pertanyaan dulu.
Oh, ya, jadi sistem mana saja ya, kayak di kelas kuliah begitu. Oke, oke. Itu yang outputnya itu Kayak yang kaya di bukan didesain di analisa strukturnya deh. iya, analisa struktur. Ada nanti persyaratan SN yang harus kita penuhi, tapi kita butuhnya Oke. nilai murni dari gaya gempa. Jadi kalau tidak Kalau terdesain ngaruh kalau ngaruh ke persyaratan tulangan berarti tidak jauh jadi atau ada pernah kau bandingkan? persyaratan tulangan, Iya, luas tulangan nanti output. output luas tulangan, saya belum pernah cek untuk apakah maksimal ini. Kan kalau saya mengerti maksudnya. Maksudnya kalau nilai X-nya atau nilai Y-nya nih memberikan nilai yang paling besar di antara kombinasi pembebanan, otomatis berpengaruh ke desain tulangan. Pasti asperunya menjadi lebih tinggi. Tapi saya belum pernah cek. Tapi kemungkinan nilai nilai kombinasi perubahan yang paling tinggi itu bukan dari murni gaya gempa dan EY. Tapi ini harus kita gunakan untuk memenuhi persyaratan SN gempa. Oh iya iya. Soalnya kemarin mungkin salah Kak karena selalu Kak desain struktur atas saja tanpa pikir ke base-nya. Kayak Base kemarin itu itu yang selalu struktur atas, kerja-kerja iya. struktur atas juga ini. Justru ini yang penting karena disyaratkan di SN gempa. Oke oke oke. Moderator bisa dianu baik-baik itu deh. Yang kemarin itu ada salah. Notulensi ya. Iya Kak, bisa Kak. Oke, oke. Bisa saya lanjut? Aman, Merfri? Iya silakan silakan. Oke. Itu saya tampilkan saja bahwa kenapa sampai harus kita definisikan load pattern-nya. Oke, jadi kita hanya setelah dilakukan running analisis, terlebih dahulu dilakukan pengecekan syarat yang SN gempa terhadap respon dinamik struktur. Berdasarkan pasal 791 SNI 1726/2012, analisis spektrum respon ragam harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah sumbu horizontal bangunan. Partisipasi massa ragam terkombinasi dari model struktur nilai kesimpulan dua kolom lah. UX, UY, dan periode. Ini menggambarkan apakah struktur kita sudah partisipasi massa yang persentasi massa ini unitless ya. Biasanya saya kasih persen di sini. Kalau kita 175%. Nah, di sini unitless. Struktur yang mengalami deformasi arah sumbu Y. Begitupun dengan UX, persentasi massa struktur yang mengalami deformasi pada arah sumbu X. Nah, kita anggap kalikan 100 misalnya. Nah, jadi ada 12 mode. Jadi mode di sini, misalnya mode di sini, kita cek di sini sum UX dan sum Y-nya.
lihat nilai yang paling bawah atau kumulatif yang paling bawah 0,97. Syaratnya tadi adalah minimal 90%. Jadi struktur kita ini sudah memenuhi syarat SNI untuk partisipasi massa. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya tidak sampai 90%, ya jadi kemarin pengalaman waktu saya kerja tugas akhir desain itu, kalau tidak salah di arah Sumbuye, partisipasi massa kalau kurang 60%. Ya sudah tidak memenuhi SNI ya. Tapi definisinya apa kalau kurang dari 90%? Struktur atau persentase massa terlalu sedikit. Jadi programnya harus ditambah. Kurang di situ. Kita harus tambah di kumulatif UX di cara dari 90% ini. Jadi jumlah mode default di SAP atau di ETAPS juga versi manapun itu 12 ya mode defaultnya. Tapi kita bisa ubah misalnya kurang dari 90%. Caranya seperti ini. Kita unlock dulu. Di modal mana modal? Sorry, saya baru lagi pakai SAP ini karena kemarin kita coba cek di sini. Oh bukan. Load case. Sorry. Perasaan tadi saya dapat ini. Bridge. Sign analyze. Jumlah ragamnya atau jumlah kemungkinan deformasi yang terjadi pada struktur. Misalnya kita tambah jadi 15. So, ini sudah cukup ya, tapi tidak apa-apa. Tambah saja 15, oke. Kami ulang. Oh iya agak lama ini karena kita sudah tambah jumlah mouse-nya tadi. Oke, kita lihat display tabelnya tadi. Structure, model information. Show. Nah, bisa jadi di sini. Modenya sudah 15 ya. Nah, terjadi peningkatan nilai partisipasi massa. Bahkan untuk sumbu Y-nya, partisipasi massa di arah sumbu Y itu sudah 100% ya. Oke. Seperti itu saja caranya. Jadi untuk persyaratan SNI yang pertama mengenai partisipasi massa sudah kita penuhi untuk struktur ini. Kita melangkah ke syarat berikutnya. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ya, bagaimana mungkin peserta ada yang ingin ditanyakan atau kalau tidak mungkin bisa dilanjutkan Kak nanti di sesi terakhir baru buka sesi tanya jawab Kak. Oke. Kelihatan judulnya di sini, periode. Iya, kelihatan juga. Oke, jadi ke
Persyaratan, bisa dibilang persyaratan. Oke, salah satu hal yang harus kita hitung di berdasarkan SN itu, kalau kita mendesain struktur adalah periode fundamental ya. Sebagaimana kita ketahui kalau periode itu adalah waktu ya. Jadi kalau pada struktur bangunan periode itu adalah waktu satu kali deformasi daripada struktur, deformasi bolak-balik ya, simpangan bolak-balik. Itu adalah waktu yang diperlukan, itu disebut periode. Jadi dari tabel partisipasi massa juga dapat diketahui nilai periode struktur, yaitu sebesar 1,17 sekian untuk arah Y, 1,0 sekian untuk arah X. Namun nilai periode dari SAP 2000 ini harus dikontrol sesuai SNI 176, pasal 782, di mana nilai periode tidak boleh. Oke, kita stop dulu. Saya tunjukkan berapa, kita tadi belum lihat, perhatikan sama-sama nilai periode dari dari SAP. Sama tadi dia di bagian MPMR, model participation measuration. Di sini tadi periode. Jadi untuk mode 1 itu periodenya dia untuk arah gempa Y sebesar 1,7171. Untuk arah X 1,027. Saya ambil dari sini. Kita kembali ke slide. 1,171 dan untuk arah Y untuk arah X 1,0275. Namun nilai periode dari SAP 2000 ini harus dikontrol sesuai dengan SNI 176 pasal 782, di mana nilai periode tidak boleh melebihi nilai koefisien untuk batasan atas periode atau CU. Nanti kita anggap ini sebagai periode maksimal. Dan periode fundamental pendekatan TA kita anggap sebagai periode minimal. Berdasarkan tabel 14 SNI 172 2012, nilai koefisien CU ditentukan dengan menggunakan nilai SD1 di 0,213 yang sudah dijelaskan oleh Rifki. Di sini bisa kita lihat dari tabel tidak ada nilai yang pas 2,13 ya. Saya interpolasi di sini. Sudah kita dapatkan nilai CU sebesar 1,474. Dia harus menurun ya karena nilainya di atas 0,2. Oke. Kemudian untuk nilai TA atau T minimal itu dihitung dengan persamaan CT kali H pangkat X, di mana H adalah tinggi struktur. Tinggi struktur kita adalah 20 meter ya, 5 lantai, satu lantainya 4 meter. Parameter atau koefisien CT dan X ditentukan berdasarkan tabel 15 SNI 176. Parameter CT dan X yang digunakan adalah 0,0466, yang tadi sudah saya perhatikan ya, dan 0,9 dikarenakan tipe struktur auditorium. Oke, sorry. Sini bukan auditorium ya. Ini tugas saya kemarin. Tipe struktur bangunan. Bangunan merupakan rangka batuan pemikul momen. Sorry ya, ini slide presentasi yang kemarin jadi pakai. Pak tabel pada slide berikutnya. Sehingga didapatkan nilai perhitungan TA atau periode minimal sama dengan 0,691 detik. Jadi ini tadi tabelnya karena kita menggunakan rangka batuan pemikul momen. Kalau di software analisis struktur, acuan kita adalah nilai X. Tapi kalau untuk perhitungan periode ini, kita ambil saja nilai 0,0466 dan 0,9. Dapatkan periode minimal 0,61, kemudian dengan menggunakan nilai TA, kita hitung nilai atau TA T minimal, kita hitung nilai T maksimal atau periode maksimal. Persamaannya itu CU kali TA. Dapatkan nilai T maksimal sama dengan 1,0108. Nah, nilai periode yang didapatkan dari SAP 2000 lebih besar dari nilai TA atau T minimal. Oke lah, toh. Namun juga lebih besar daripada T maksimal. Sehingga nilai periode yang digunakan adalah nilai T max atau batasan atas sebesar 1,018. Nilai periode ini akan digunakan dalam perhitungan koefisien respons seismik CS untuk menghitung gaya geser dasar sesuai SNI 176 pasal 781. Jadi ini kita hitung periodenya untuk perhitungan atau pengecekan syarat SNI berikutnya, yaitu akan saya jelaskan nanti. Biasanya kalau untuk struktur-struktur yang lebih kompleks lagi itu, periode ini sangat penting ya. Kalau periodenya terlalu tinggi itu berbahaya tentunya. Jadi misalnya terjadi deformasi, kita coba lihat di sini. Di sini mode 1. Oh, ini extrude-nya jadi agak lambat. Oke, saya anu saja. Saya hilangkan saja extrude. Oke, kita coba lihat sini. Nah, kalau periodenya tinggi berarti waktu untuk terjadinya gerakan bolak-balik ini itu lama ya. Dan itu tentu berbahaya untuk bangunan itu. Membahayakan yang ada di dalamnya ya. Jiwa dan misalnya ada barang berharga. Oke, itu sedikit
gambaran untuk periode. Kita lanjut ke persyaratan yang berikutnya, yaitu faktor skala atau control based fraction. Jadi tadi saya sudah tunjukkan bagaimana caranya menampilkan nilai gaya geser dasar. Oke, saya baca. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor skala diperlukan karena pada software analisis struktur, gaya gempa hanya dimasukkan dalam bentuk respons spektra dengan satuan gravitasi. Sehingga besarnya gaya gempa perlu dikalikan dengan percepatan gravitasi itu sendiri. Sesuai SNI 179 pasal 7941 bahwa faktor skala perlu dikoreksi bila kombinasi respon untuk geser dasar ragam, kita simbolkan VT, didapatkan dari SAP 2000, itu tadi yang saya tunjukkan pada awal waktu, lebih kecil daripada 85% geser dasar seismik. Jadi perlu dikoreksi kalau lebih kecil daripada 0,85 geser dasar seismik. Atau kita simbolkan V. Faktor skala baru dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. SF baru sama dengan SF lama. Jadi kita kan tadi sudah hitung safety factor, scale factor untuk kita input di awalnya. Ini adalah SF lama. Itu adalah SF lama. Jadi kita kalikan 0,85 perbandingan antara geser dasar seismik dengan geser dasar ragam. Ini dari etaps. Gaya geser dasar seismik dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi ini gaya geser dasar seismik biasanya disebut juga sebagai geser dasar statik, ya, karena tidak menggunakan hasil analisis gempa dari etaps. Rumusnya CS kali W. Nilai W atau berat seismik struktur auditorium didapatkan dari SAP 2000 sebesar 18.602 sekian kilonewton. Ya, mungkin beberapa sudah tahu, tapi saya tampilkan saja caranya. Show tables. Kalau pada SAP versi 14 ini saya lihat dia di bagian other definition. Kemudian grup data. Kalau biasanya di software SAP 2000 versi terbaru ataupun etaps itu, dia ada bagiannya tersendiri. Judulnya mass, ya. Jadi kemudian dia terbagi antara mass story atau ke mass source. Jadi terbagi atas 3. Kalau di sini cuma satu saja berdasarkan mass group atau mass group. Kita lihat dulu definisinya. Jangan sampai kita mengambil massa dari suatu elemen yang sudah digrupkan. Oke. Oh, di sini kita lihat all, ya. Jadi untuk beton semua bagian. Jadi bukan beberapa bagian elemen saja. Kita kembali ke tabel itu tadi. Definition, group data, di sini mass and weight. Oke. Sebenarnya itu adalah self weight ke 18.600 sekian kilonewton. Kembali ke slide. Jadi 18.000 sekian kilonewton. Sedangkan nilai koefisien respons seismik CS dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi SDS, parameter gempa yang kita dapatkan, dibagikan dengan nilai koefisien modifikasi respon R dibagi dengan faktor keutamaan gempa. Itu didapatkan hasil perhitungannya sebesar 0,0617. Kemudian nilai CS tersebut tidak boleh lebih besar daripada CS max, jadi dibatasi juga. Yang dihitung dengan menggunakan persamaan SD1 dibagi dengan, nah ini ada T. Jadi periode yang kita hitung sebelumnya itu digunakan di sini dalam perhitungan CS maksimal atau batasan atas untuk koefisien respons seismik. Periodenya kita masukkan di sini, dapatkan nilai CS max sama dengan 0,0392. Namun dibatasi juga, tidak boleh kurang dari CS min 0,044 SDS kali E. Nilainya itu sama dengan 0,0217. Hasil perhitungan menunjukkan nilai CS lebih besar daripada nilai CS min. Ya, bisa lihat ya, CS hasil ini tadi 0,617 lebih besar daripada CS min, namun juga lebih besar daripada CS max. Maka nilai CS yang kita gunakan adalah CS maksimal atau batasan atasnya sama dengan 0,0392. Sehingga nilai geser dasar V berdasarkan hitungan adalah sebesar 729,69 kilonewton. Ya, ini tadi rumusnya, CS dikali dengan berat seismik struktur. Oh sorry, ada satu yang kelewatan. Jadi untuk mendefinisikan ini berat seismik struktur, kita harus setting di software analisis struktur, ya. Caranya itu seperti ini. Di define mass source. Nah, di sini. Ini kita lakukan karena diatur di sini, ya. Saya lupa kutip pasalnya. Di sini itu diatur untuk berat seismik struktur, dia adalah kombinasi dari 100% beban mati dan 25% beban hidup pada lantai.
Jadi di sini beban hidupnya kan kita assign pada lantai semua. Waktu itu Rifki juga yang bawakan materinya. Nah, ini syaratnya adalah 100% dan 25%. Oke. Kalau kita tidak definisikan ini, itu bisa saja kurang akurat ya perhitungan kita. Di faktor skalanya nanti bisa keliru juga. Ya, akibat paling buruknya ya struktur kita tidak tepat juga analisis desainnya. Oke, kita kembali ke slide. Sebesar 729. Kemudian Sorry, gaya mau geser nanya. dasar. Halo. Siap. Sorry, mau nanya. Masalah assign beban tadi. Kalau kau kerja, mau hitung memang beban tangga atau terakhir itu jadi beban titik, karena kemarin itu juga jadi diskusi sama Pak Farudin. Kalau menurutmu bagaimana? Di mana itu diskusinya? Bagusnya di akhir jadi beban titik karena besar sekali momen outputnya. Kalau saya kemarin kebetulan di tugas akhirku itu kan auditorium, jadi cukup kompleks juga dana strukturnya, unik juga bentuknya. Jadi untuk tangga untuk tangga dan tribun itu tidak analisis. Tapi kalau untuk assign bebannya itu saya kemarin langsung saja 4,79 kilonewton per meter kuadrat. Terus masuk jadi beban hidup. Ada di sini. Tapi lari ke balok berarti kalau misalnya struktur secara keseluruhan. Iya, pasti dari ke balok karena diteruskan dari plat. Oke, selanjut. Gaya geser dasar seismik yang didapatkan dari SAP 2000 untuk gempa arah X dan Y. Kemudian kita bandingkan dengan 85% gaya geser dasar seismik. Jadi ini tadi yang sudah kita hitung berdasarkan berat seismik struktur 729, sama saja ya karena X dan Y. Kemudian untuk nilai VT-nya, nah ini kita dapatkan dari ETAPS. Saya kira tadi sudah saya tunjukkan caranya, tapi untuk memastikan tidak apa-apa. Di sini 543. Display, show table, restriction. Nah, khusus untuk murni karena ada perubahan ya. Jadi tadi ini modelnya di sini sebenarnya juga penting untuk disampaikan. Jadi di sini nilai X-nya 619,598. Di sini tadi sebelumnya itu nilai VT-nya 543. Di sini berapa? 619,598. Masih lebih kecil ya. Jadi saya lupa ganti di sini tadi. Sebentar saya jelaskan kenapa bisa sampai di sini nilai VT-nya masih rendah. Jadi itu tadi harusnya di sini angkanya di sini bukan 543 ya, tapi ini tadi 619,598. Tapi dia masih lebih kecil. Jadi 0,85 gaya geser dasar seismik 620 kilonewton. Nah, sedangkan nilai VT-nya ini tadi dari ETAPS yang murni karena pengaruh beban gempa X ini 619 dan 598. Itu masih lebih kecil daripada 0,85 geser dasar seismik ya. Jadi makanya ini judulnya control based reaction. Kalau kurang dari 85% gaya geser dasar seismik itu harus kita lakukan koreksi faktor skala. Nah, terlihat bahwa geser dasar kombinasi ragam VT masih lebih kecil dari 85% geser dasar statik. Sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap faktor skala yang telah diinput sebelumnya deh. Oke, sorry. Tuan ETAPS ya. Pada saat mendefinisikan beban gempa. Jadi faktor skala yang sebelumnya kita masukkan itu harus kita ganti ya. Karena ini tadi kita kontrol terhadap base reaction-nya. Nilai faktor skala baru dapat dilihat pada tabel. Kalau ini sudah benar. Ini sudah benar ya. Ini tadi yang terakhir saya ganti, saya ingat. Jadi faktor skala sebelumnya tadi 1838 untuk X dan Y, faktor skala baru. Ini hasil hitungan. Jadi rumusnya itu tadi faktor skala baru ini ya. 0,85 V per PT. 1843 228 191.
Oke, kita coba ganti di sub. Jadi perlu saya sampaikan, jadi tadi ini sebenarnya saya sudah running satu kali. Kenapa sampai beda tadi nilai VT-nya di sini? Di sebenarnya saya sudah running satu kali. Yang terjadi adalah saya running, kemudian saya start concrete design. Saya lakukan desain terhadap frame, struktur betonnya. Itu balok di lantai 5 itu semuanya error. Tidak aman ya. Tidak aman. Setelah dilakukan penginputan faktor skala baru. Jadi kan nilainya lebih tinggi kalau kita input faktor skala baru. Nah, otomatis gaya gempanya itu semakin besar. Nah, setelah saya lakukan penginputan nilai gaya gempa baru itu menjadi error di sini. Padahal sebelumnya dengan faktor skala yang belum dikoreksi itu aman semua. Bisa nanti saya cek bisa nanti teman-teman cek di file yang belum saya modifikasi ataukah file yang sudah saya modifikasi namun kita assign ulang. Oh, tuh, kalau begitu kita buktikan saya. Di sini tuh saya assign berarti kita harus unlock lagi. Nah, di sini tuh keempat. Nah, jadi bisa dilihat di dokumentasi pembahasan sebelum-sebelumnya itu. Di sini untuk lantai 5 itu K5 ya. Begitupun dengan kolom lainnya. Nah, bisa dicek di sini. Saya sudah ganti, makanya ini keempat. Saya sudah send semua. Jadi makanya dia berubah tadi nilai VT-nya. Jadi gaya geser dasar dari etaps-nya semakin besar karena masanya juga ini struktur bertambah. Jadi apa pentingnya ini faktor skala? Kalau kita sudah tingkatkan nilai faktor skalanya sesuai dengan persyaratan, yaitu 85% gaya geser dasar seismik, gaya gempanya menjadi lebih besar. Sehingga kalau dikenakan kepada struktur kita yang sebelumnya dikenakan hanya faktor skala yang rendah, itu ada kemungkinan frame-nya atau elemen strukturnya menjadi tidak aman terhadap beban gempa dengan faktor skala yang lebih besar. Nah, itu pengaruhnya. Jadi itu tadi sudah terbukti yang pada saat saya kerjakan sendiri. Di sini masih K5, bisa dilihat di sini lantai 4. Nah, ini K4 ya. Sedangkan di section properties kita atau frame, ini ada K5. Dan desain di pada lantai teratas. Saya sudah ubah karena tidak aman semua setelah dikenakan faktor skala baru. Oke, jadi itu sedikit penjelasan. Kita coba bukan assign input faktor skala barunya. Itu ini beban gempa RX. Dapatkan tadi 1843,228. Jadi sebelumnya tadi saya assign ini kolom lantai teratas itu scale faktornya sangat tinggi ya. Dia sampai mencapai 3000. Jadi satuan kita di sini milimeter per sekon kuadrat, dia sampai 3000. Tapi setelah saya ubah, dia berkurang scale faktornya. Tapi tetap lebih tinggi daripada faktor skala sebelumnya. Oke, kita modify. Oke, begitu pun untuk array. Untuk array dia 1911,593. Oke, kita modify. Oke. Untuk gempa kemudian kita lakukan running ulang. Saya harus pakai bahasa yang agak formal ya. Oke, jadi kita kontrol kembali. Jadi kan kita tadi sudah masukkan faktor skala baru. Nah, itu harus nilainya gaya gesernya kita cek kembali dengan faktor skala baru untuk memastikan. Nilainya gaya geser dari sub 2000 itu harus sama. Lebih besar atau paling tidak sama dengan geser dasar seismik. Jadi geser dasar seismik 0,85 geser dasar seismik itu 620 ya. Sedangkan gaya geser dari etaps yang baru itu kita cek di sini. Di sini tadi saya masukkan di tabel 620. Tables
Structure, base direction. Oke. Oh, ini terjadi peningkatan lagi. Tapi justru lebih aman ya. Ini karena pengaruh. Jadi selain kolom tadi ada balok juga. Ada balok yang saya ubah. Balok anak di sini ada sekitar 4 atau 5. Jadi kalau kita ubah, kita tambahkan atau apa kita perbesar dimensinya itu terjadi peningkatan dari VT 621 kilonewton ya untuk arah X dan Y itu sudah hampir sama 621 saja. Di sini tadi 620. Nah, kita bandingkan dengan 0,85 geser dasar seismik 620. Nah, kita dapatkan 621. Berarti sudah lebih besar daripada 0,85 geser dasar seismik sehingga kita sudah memenuhi persyaratan SNI mengenai faktor skala atau control base direction. Oke, saya kira itu. Jadi intinya untuk pada persyaratan SNI base direction ini adalah bagaimana kita mengontrol apakah gaya gempanya itu sudah cukup besar. Nah, bagaimana kita tahu gaya gempanya sudah cukup besar atau masih terlalu kecil, yaitu dengan cara tadi. Kita kontrol terhadap 0,85 geser dasar seismik atau geser statik terhadap geser dinamik dari software analisis struktur. Oke, saya kira itu pemaparan materi saya untuk pada malam hari ini. Jadi di sini ada beberapa persyaratan SNI gempa yang saya bahas. Ya, jujur ini saya pelajari sendiri ya. Saya belum pernah dapat selama di perkuliahan selama 8 semester ya. 7 semester lah. Oke, saya kira itu. Sebenarnya masih ada beberapa persyaratan SNI gempa lain yang harus dipenuhi. Tapi karena pada kesempatan kali ini saya cuma membahas itu tadi, cuma 2. Garis besarnya cuma 2 saja atau 3 lah. Partisipasi massa, kemudian periode dan base direction. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas pemaparan materi terkait analisis gempa berdasarkan SNI. Jadi baik untuk Moderator, sorry. Iya, Kak. Ada kelupaannya, judulnya analisis gempa dan desain penulangan bagian 2. Jadi oke, saya lanjut dulu. Kayaknya kau lupa juga karena langsung kau lanjut. Saya kira untuk analisis gempa dulu Kak jadi. Oh, begitu. Iya. Oh, bisa juga. Atau bisa jadi lanjut lagi Kak dulu, nanti ditampung pertanyaannya saja Kak. Begitu. Iya Kak. Oke. Jadi sebelum melakukan desain tulangan, itu tadi saya ulangi lagi, harus kita lakukan pengecekan terhadap SNI gempa. Nanti kita punya bangunan terhadap SNI gempa, baru kita boleh lakukan desain tulangan. Di sini modelnya sudah saya running. Oke, kita sebenarnya masih ada syarat SNI gempa ya. Ini yang saya jelaskan hanya sebagian kecil daripada persyaratan ketahanan gempa terhadap suatu struktur bangunan. Namun pada saat tugas saya kemarin ya baru saya yang tampilkannya di pengecekannya. Oke, kita start desain. Di software analisis struktur akan mengecek apakah frame-frame atau elemen struktur yang ada di bangunan kita itu aman untuk dilakukan desain tulangan terhadap semua kombinasi pembebanan yang ada. Sebenarnya ada saya mau bahas mengenai kombinasi pembebanan juga. Tapi ya tidak apa-apa, nanti di kesempatan berikutnya. Saya kira secara garis besar yang diinput di model sebelumnya itu sudah mewakili, sudah benar loh. Oke. Di sini sudah dilakukan desain frame atau elemen struktur. Kemudian untuk memastikan, ya bisa kita lihat satu-satu sebenarnya. Di sini ada ditunjukkan warnanya ya. Kalau dia warna merah dia error. Di sini orange semua, tapi lebih mudahnya saja kita langsung saja verify all member pass. Oke. All concrete frame pass the stress or capacity check or our design. Jadi semua elemen struktur pada bangunan kita ini telah melewati desain atau cek kapasitas. Jadi aman kita gunakan luas tulangannya. Jadi, untuk luas tulangan sendiri sudah dibahas oleh Fandu untuk penulangan balok dan kolom. Saya di sini melanjutkan saja untuk penulangan plat.
show tables untuk melihat hasil desainnya. Nah, saya kira untuk anak yang sudah ambil kelas PBC ini, teman-teman 2017 pasti sudah tahu ini. Bukan di sini, sorry. Bukan untuk. Jadi, oke, ini penting juga saya sampaikan. Jadi pada software analisis struktur versi lama itu, elemen struktur yang didesain itu yang hanya bisa didesain hanya balok dan kolom saja. Nah, tapi kalau kita pakai software yang terbaru, khususnya untuk pengembang CSI, entah itu CSI SAP atau CSI ETAPS, itu sudah ada fitur untuk desain plat secara yang dilakukan oleh software. Jadi outputnya berupa luas sulangan juga, sebagaimana luas sulangan yang dikeluarkan di desain kolom dan balok. Nah, namun karena ini kita pakai versi lama, jadi tidak ada dikeluarkan luas sulangan per untuk slab, karena kita tidak melakukan desain slab. Nah, untuk melakukan desain slab sendiri, kemarin saya pernah coba, otomatis dengan software itu, kita harus memiliki pemahaman yang baik mengenai metode. Misalnya kita pakai metode direct design method. Teman-teman mungkin yang 2017 pernah dapat materi di direct design method untuk di Beton 2, itu harus kita pahami. Tapi kemarin waktu saya kerja tugas akhir itu saya pakai hasil analisis saja. Jadi saya tidak menggunakan fitur desain plat. Di sini juga kita akan lakukan hal seperti itu. Jadi kita lakukan desain saya. Tapi penting juga kita cek kita punya balok dengan kolom. Apakah dia aman? Jangan sampai kita desain plat kita, namun kolom dan baloknya tidak aman. Ya. Itu tentu berbahaya. Jadi hasil yang digunakan itu adalah berupa analisis. Nah, itu analisis ya tentunya berupa gaya-gaya dalamnya. Structure bukan structure, elemen output, kemudian area output. Kalau tidak salah ini, areanya 2 tadi. Kita sudah coba tadi tampilkan ini, tapi ini lama ya. Lama sekali untuk menampilkan ini hasil analisisnya, software analisis struktur itu lama. Kalau kita tampilkan hasil analisis, kalau hasil desain itu dia cukup cepat karena apa ya, pokoknya itu saya belum sempat pikir baik-baik itu, tapi yang jelas berdasarkan pengalaman lama sekali kalau dia keluarkan hasil analisisnya berupa gaya-gaya dalam. Oh iya, dia lebih lama karena yang dihasilkan itu berupa gaya-gaya dalam, fx, fy, momen. Nah, bukan, dan setiap gayanya lagi ada lagi fx arah gaya arah vertikal, arah horizontal x, arah horizontal y, begitu pun dengan momennya, momen arah x, momen arah y. Kalau di ETAPS itu atau analisis struktur itu terbaca M11, M22, M12, itu banyak sekali, makanya dia lama. Nah, di sini saya sudah keluarkan tadi, jadi untuk mengefisienkan waktu karena lama sekali prosesnya untuk ditunggu. Belum lagi kita harus sortir ya. Jadi kita harus sortir, itu kita gunakan nilai maksimal. Jadi nanti kalau kita keluarkan ini tabelnya, nilai yang digunakan untuk mendesain plat adalah M11 dan nilai M22. M11 dan M22. Di sini saya sudah hitung. Ini Excel yang saya punya. Nah, input. Ini bukan dari ETAPS ya, dari SAP. Untuk jadi kalau M11 itu dia untuk momen RX ya. Jadi nanti ada nilai plus dan negatif. Ini hasil yang sudah saya sortir. Nilai maksimal untuk positif itu sebesar, kalau di SAP 2000 tadi itu 7760. Nah, ini kita kalikan 1000 karena dari konversi satuan. Bisa dapatkan 7760. Nah, ini sebagaimana perhitungan Beton pada umumnya saja. Kita hitung momen nominalnya 0,9 dari momen ultimate. Oh, ini ada asumsi yang perlu kita pahami. Asumsi plat ini kita asumsikan ketinggian plat H yang sudah kita hitung sebelumnya itu 120 mm. Kemudian S-nya selimut betonnya bisa lihat di sini 25 mm. Kemudian kita asumsikan diameter tulangannya itu tidak ada di sini. Nah, kalau tidak salah ini diameter tulangannya. Jadi di sini ada perhitungan dx, jarak antar dari ujung teratas serat tekan beton ke as daripada tulangan arah X ya. Iya, untuk tulangan arah X. Di sini saya ambil 8 mm. Di jaraknya ini
Dari sini ke pertengahan dari 8 mm itu sebesar 91 mm. Kemudian untuk DY ini kita asumsikan bahwa tulangan RX-nya itu berada di atas tulangan RY. Itu jaraknya sebesar 83 mm. Oke, kita input semua. DX, efek sencenda 25 MPa. Kalau tidak salah ya, sudah benar. Kemudian FY-nya 235 MPa karena tulangan polos. Nah, semua sama seperti perhitungan boton pada umumnya saya. RN, nilai M, rho perlu. Di sini saya cek rho minimal kurang dari rho perlu. Ya, jadi kita pakai rho minimal ya. Nah, saya lihat sih. Saya pakai rho minimal. Jadi bukan as perlu sebenarnya sini, as minimal. Nah, kita coba diameter 10. Itu dibutuhkan jumlah tulangan 7 pada jarak 139. Kita ambil nilai di bawahnya. Lebih rapat kita ambil nilai di bawahnya karena lebih rapat tentu lebih aman. 125. As rencananya sudah besar daripada as perlu. Jadi kita pakai tulangan RX untuk bagian tumpuan. Lapangan ya. Untuk area bagian lapangan sebesar D10 jarak 125. Kemudian untuk daerah tumpuan sama juga. Kurang lebih hampir sama nilai momennya. Di sini dia 7966. Sama caranya. Ya, di sini kita pakai sama juga. D10 jarak 125. Misalnya teman-teman nilainya biasanya kalau kita desain plat itu diusahakan tulangannya diameternya sama. Karena pemasangannya dia menerus. Bisa menerus. Begitupun untuk area Y, ini nilai maksimal positif yang dapatkan dari etaps. Jadi ini M22 ya untuk area Y. Sama cara perhitungannya, kita coba diameter 10. Di sini dia rho minimal juga lebih kecil rho perlunya daripada rho minimal. Jadi kita pakai rho minimal. D10 jarak 125. Begitupun dengan untuk daerah tumpuan D10 jarak 125. Oke, saya kira itu moderator sudah hampir jam 10 juga. Terima kasih. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, jadi langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk materi kelas terbuka hari ini, analisis gempa berdasarkan ini serta tadi disinggung juga tentang desain penulangan. Ya, saya persilakan kepada peserta yang ingin bertanya langsung. Silakan berbicara atau kalau tidak bisa via chat saja, nanti saya bacakan. Ya, silakan. Ya, bagaimana mungkin peserta? Kebanyakan 2019 ya. Saya lihat di sini Kak, 2019 ada sekitar 9 orang Kak. Tidak apa-apa, saya diskusi Pak. Kemarin Jijim waktu kelas PBST di Burita ada disuruh buat analisis gempanya. Ya, kemarin tidak disinggung tentang analisis gempanya Kak. Langsung masuk kan nanti, langsung masuk desain penulangan Dik. Iya Kak. Ya. Mungkin karena waktu perkuliahan juga terbatas. Saya juga dulu begitu. Belum sempat disinggung. Tapi itu ada desainnya ya. Jadi penting untuk kita pelajari. Dalam desain bangunan. Tapi mungkin Kak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya ingin bertanya ini Kak, yang terkait tadi gempa daerah Makassar Kak. Iya, silakan.
Oh iya. Tadi dia kelas situsnya termasuk kelas situs D, Kak? Atau Ya, D. kalau D, itu Kak, kemarin kalau tidak salah saya pakai yang Makassar Tanah Sedang Kak, termasuk kelas situs ini Kak. Dan ataukah Sorry. bagaimana bisa? Sorry. Bukan kelas situs D. Kategori desain seismik D. Kategori desain seismik. Oh, jadi beda kelas situs Kak. Beda. Kalau Oh iya. kelas situs itu, kalau kelas situs SC, SD, SA, SB. Iya, jadi dia masuk kategori D kalau Makassar di Kak. Itu dilihat dari mana itu Kak? Saya perhatikan Pak ini. Sudah pernah dibahas sama Rifki ini, siapa? Jim? Jadi itu sebenarnya penting untuk penentuan parameter gempa. Nah, ini saya perhatikan. Apa tadi pertanyaannya? Penentuan kelas itu satu kategori desain seismik. Ya, boleh dijelaskan ulang dua-duanya Kak, supaya ini Kak. Jadi kalau penentuan parameter gempa itu ada 7 tahapan: kategori risiko, faktor keutamaan, kelas itu, spektrum respon, kategori desain, sistem parameter, faktor skala. Yang pertama kategori risiko itu, jadi kalau di sini 176 itu berurutan Ji. Jadi mulai tabel 1 itu kita tentukan kategori risikonya. Ini kayak aku ini nah, tugas akhirku ini, gedung pertemuan. Kalau ini bangunan kan kategori risiko 4 tadi. Lanjut ke faktor keutamaan gempa. Di tugas akhirku itu karena faktor kategori risikonya 3, ianya 1,25. Kalau di bangunan itu tadi 4 kategori risikonya, faktor keutamaan gempanya 1,5. Kemudian kelas situs itu dihitung pakai nilai SPT. Ini sudah dijelaskan sama Rifki. Nilai SPT rata-rata. Jadi ini tabelnya. Kalau Pak kita ini lihat yang tabel N ini. Kolom N. Kalau nilainya lebih daripada 50 itu tanah keras. Kalau 15 sampai 50 nilai rata-rata SPT-nya dia masuk tanah sedang. Di kemarin mungkin waktu PBC mau uji tanah sedang dia karena 15 sampai 50. Kemudian untuk ini kita tentukan spektrum respon desain. Jadi setelah itu kelas situs kita tentukan ini spektrum respon desain. Dari Puskim PU ada semua ini. Langsung ada SS, S1, FA, FP, SMS, SM1, SDS, SD1. Kemudian kategori desain seismik berdasarkan nilai SDS dan SD1. Iya, ini tadi kategori desain seismik. Dan kita dapat SDS-nya sekian, SD1-nya sekian. Nah, di tabel SN itu ada 2. Penentuan nilai kategori desain seismik berdasarkan nilai SDS dan dengan nilai SD1. Nah, ini TA aku ini dia 0,243 berada di sini. Kategori risikonya B. Kalau untuk nilai SD1-nya 0,152, kategori risikonya C. Kalau itu tadi kita punya bangunan, dia masuk di D karena di sini dia. Kalau tidak salah ya. Kategori desain seismik, di situ juga nanti bisa kita tentukan sistem strukturnya. Entah itu misalnya kita pakai beton, di sini ada 3, pemikul momen khusus, menengah atau biasa. Dari situ. Oke. Oh iya Kak, terima kasih Kak atas penjelasan tambahannya Kak. Iya, mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan tadi terkait materi kelas terbuka hari ini. Ya, 2019 mungkin. Tes 2019. Ya, atau peserta yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mungkin moderator. Iya, silakan untuk bendahara umum. Ya, tapi Kak yang mau saya tanyakan itu apa parameter apakah ada parameternya untuk menentukan sistem pemikul gaya seismiknya tadi Kak, karena kan tadi yang kita pakai itu sistem rangka pemikul momen khusus, sedangkan
yang dijelaskan tadi bahwa bangunan ini berada di daerah Makassar, di mana dia berada daerah kegempaan rendah. Sedangkan setahu saya, sedang Kak. Lanjut. Nah, yang kalau yang satu itu yang momen pemikul khusus itu dia untuk daerah kegempaan tinggi. Kalau yang tidak salah, saya baca dulu Kak. Oke. Ada lagi? Begitu saja bendara umum. Iya Kak. Oke. Jadi itu memang penting ya untuk penentuan parameter-parameter gempa. Itu sebenarnya ya pada sesinya Rifki dijelaskan. Kalau mau lebih jelasnya bisa nanti baca tugas airku. Tapi oke, saya jelaskan, saya paparkan sini sedikit. Ini sudah tugas air. Penting itu tadi. Penting untuk penentuan sistem strukturnya. Jadi tadi Bendara Umum sampaikan, tanyakan kalau pemikul momen khusus itu di daerah kategori gempa tinggi. Jadi dari mana kita tahu dulu? Yang pertama penting, dari mana kita tahu kalau daerahnya itu tinggi percepatan gempanya? Dari respon spektrum kita. Jadi dari grafik respon spektrum. Kemarin Bendara Umum PBC-nya kelas apa? Oke, selanjutnya saja. Jadi, kelas A, Kak. Oh, kelasnya Guri tadi? Oh, oke. Jadi kalau kita ambil dari Puskim PU langsung itu penentuannya sebenarnya ini SDS dan SD1. Ini sebenarnya sudah berurutan. Jadi spektrum respon desain kita dapatkan nilai SDS dan SD1. Toh, kemarin di kelas PBC ada begini toh. Masuk ke kategori desain seismik. Ini kategori desain seismik penentuannya berdasarkan nilai SDS dan SD1. Ini tabelnya desain ini. Nah, ini tugas akhirku 0,243. Kita punya bangunan tadi itu SDS dan SD1-nya rendah juga. Tapi kenapa dia masuk di kategori risiko 4? Karena, maksudnya kenapa dia masuk di kategori desain seismik D? Karena kategori risikonya adalah 4. Jadi di sini ada tabelnya, itu ada tabelnya. Saya perhatikan saya. Nah ini dia, tabel kategori risiko. Ini kategori risiko 1, 2, 3. Nah, ini 4 yang kita desain tadi di bangunan. Fasilitas pendidikan dia masuk kategori 4. Oke, saya lanjut ke slide tadi. Jadi kategori desain 4 toh. Jadi tadi masuk di sini. Kemudian untuk kalau kita sudah tahu kategori desain seismiknya, kita bisa tentukan sistem strukturnya. Jadi parameter yang digunakan untuk penentuan sistem struktur adalah kategori desain seismik. Kategori desain seismik. Tugas airku itu kategori desain seismiknya C. Jadi misalnya kita pakai beton. Jadi kalau desain itu banyak sekali ya. Ada baja, ada beton, ada dinding pemikul momen. Nah, kita pakai rangka beton pemikul momen. Misalnya kategori desain seismik C. TB itu tidak dibatasi. TI itu tidak diizinkan. Jadi kalau misalnya kita teruskan ke sini, itu dia tidak bisa pakai rangka beton pemikul momen biasa. Dia cuma dibolehkan untuk memakai rangka beton pemikul momen menengah atau rangka beton pemikul momen khusus. Tentu kita pakai saja yang rendah. Sedangkan pada bangunan yang kita desain ini, yang gedung 5 lantai, dia kenapa masuk kepada rangka beton pemikul momen khusus? Karena kategori risikonya tinggi. Yaitu dia masuk kepada kategori risiko 4. Yang menyebabkan, walaupun wilayahnya di Makassar, di mana percepatan gempanya rendah, tapi dari tabel, dia masuk di kategori risiko yang cukup tinggi. Jadi bisa dari sini, untuk kategori 1, 2, 3, dia berurutan ABCD. Untuk kategori risiko 4, ACDD. Begitupun dengan tabel di sebelahnya. Jadi semakin tinggi kategori risikonya, entah itu 1, 2, 3, atau 4, maka semakin besar juga, semakin tinggi juga kategori desain seismiknya. Jadi dari situ tadi, kategori. Jadi jawabannya kenapa kita pakai rangka beton pemikul momen khusus pada bangunan 5 lantai ini, karena walaupun di Makassar yang wilayah gempanya relatif rendah, namun fungsi atau penggunaan bangunannya dia masuk di kategori risiko 4, di mana menghasilkan
kategori desain seismik yang tinggi, yaitu kategori desain seismik D. Jadi kalau kita geser sini kategori desain seismik D, nah, bisa dilihat dia kalau di garis sejajar ke bawah rangka beton pemukul momen biasa tidak diizinkan, momen menengah tidak diizinkan. Nah, dia harus rangka beton pemikul momen khusus. Saya kira itu. Iya, saya kembalikan kepada saudari penanya. Bagaimana mungkin masih ada yang ingin ditanggapi? Ya, saya rasa cukup. Itu saja dari saya, Kak. Makasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bagaimana mungkin untuk peserta yang lain? Sudah cukup mungkin ya? Atau ada lagi yang mau bertanya? Ya, bagaimana kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Dan juga jika memang nanti peserta ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ini saja melalui via WhatsApp saja. Ya, mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya ini, Kak. Dan juga. Ya, bisa. Ya. Oh iya, ada mungkin siapa? Gini Kak, apa namanya? Kan ini ada yang ingin saya tanyakan, tapi dia agak di luar konteks Kak, dari materi ini. Bisa kita lewat Kak, WhatsApp-nya? Ya, bisa. Oh iya Kak. Ya. Oh ya, oke. Baik, jadi terima kasih Kak atas kesempatannya pada hari ini membawakan materi kelas terbuka terkait analisa gempa dan desain penulangan. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih dan juga kepada peserta yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih juga atas waktunya. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup. Bisa juga. Saya juga bisa. Iya, silakan. Tafadhol, Kak. Iya, mohon maaf lahir Tafadhol, batin untuk teman-teman sekalian. Masih sedikit yang datang, tapi saya coba cek dulu namanya. Yes, Mungkin ada yang tadi pernah hampir 30-an tadi, Kak. Tapi sepertinya mungkin ada yang pernah ketemu dengan saya di kelas, di mana saya bantu dosen sebagai asisten mata kuliah, terus ada salah-salah kata atau perbuatan, mungkin yang tidak disengaja atau saya sengaja. Saya mohon maaf ya, yang hadir di sini dan pernah ketemu dengan saya di kelas perkuliahan. Ya, saya mohon maaf dan tolong disampaikan juga ke teman-temannya. Sebenarnya masih ada satu materi lagi saya akan sampaikan, tapi ya, karena momennya juga pas. Oke. Iya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Jadi mungkin saya bisa akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.